Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Amma ba'd. Para jamaah, khususnya jamaah yang ada di pondok yang sedang suluk, para jamaah yang ada di majelis Zoom, mari kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita Bapak Ibu sekalian melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh min aulia. Dalam hal ini adalah seorang raja yang meminta dari para penasihatnya, ada 5 orang, dan 2 orang sudah menyampaikan beberapa nasihat inti, dan sekarang adalah penasihat tempat konsultasinya yang ketiga. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumnya fid darin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala tsalits, dan berkata penasihat yang ketiga, beliau menyarankan kepada rajanya, la yadzuru ma'a hinal qalbi fakrul kisi, tidak berbahaya menyertai yang kaya hati. Fakrul kisi akan kefakiran dompetnya, ini bahasa kasarnya kisi, uangnya yang ada di dalam perbendaharanya. Ini menerangkan bahwa seorang yang qanaah lebih kaya daripada orang yang tamak. Jadi walaupun dirinya kurang tapi hatinya kaya, maka itu lebih kaya yang sesungguhnya daripada orang yang punya uang tapi hatinya, bahasa kasarnya itu ngerangsang ya, motivasi untuk berupaya menghalalkan segala cara itu. Itu yang pertama. Artinya kira-kira, raja, kamu sudahlah, kalau jadi raja yang baik, jangan menghalalkan segala cara. Loh, kamu sudah raja, jadi menteri, jadi presiden, uangmu banyak kok masih kurang, katakan gitu. Bahasa lepasnya seperti itu. Yang kedua, beliau juga menyarankan wala yanfa'u ma'a faqrul qalbi rinnal kisi, tidak bisa bermanfaat menyertai kefakiran hati akan kekayaan dompet. Artinya orang yang tamak itu sesungguhnya orang yang miskin, karena orang yang tamak berarti ingin selalu, seperti halnya apa? Seperti minum air laut. Jadi dengan demikian ini sarannya seperti itu. Wa qala Syekh Wahab Asy-Syahrani, innal izza wal ghina kharaja yajulani yatlubani rafiqo. Sesungguhnya mulia dan kaya keduanya keluar berkeliling mencari teman. Siapa sih orang yang mulia? Kira-kira itu. Ini keliling nyari teman. Siapa sih orang yang kaya sesungguhnya? Jawabannya adalah falakiyal qanaah fastaqarra. Dia hanya berjumpa sesungguhnya yang
Kaya yang mulia itu adalah qanaah, orang yang qanaah, orang yang menerima kismatillah wabil qadailah, menerima pembagian Allah dan ketentuan Allah. Itu teman sejati orang yang mulia, orang yang kaya adalah qanaah. Jadi la qanaah, ya, tidak ada qanaah kalau orang tamak. Dan orang yang tamak tidak ada kemuliaan dan tidak ada kaya, karena kemuliaan dan kekayaan bahwa qanaah, dan itu adalah qanaah. Jadi dengan demikian di dalam kitab Zabur disebutkan al-qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian. Orang qanaah itu merasa kaya meskipun dia lapar. Itu adalah orang yang qanaah. Yang keempat, orang yang keempat, wa qala rabbi la yazdadu ghinal qalbi ma'al judi illa ghina. Tidak akan bertambah kaya hati disertai kedermawaan kecuali bertambah kaya. Wong ahli sedekah tidak akan mengurangi hartanya. Semakin rajin sedekah, Allah menyentor, bahasa Jawanya nyentor. Nyentor itu membuka air bah, rezekinya itu akan tambah. Begitu dia pelit, Allah juga menyumpat. Jadi menyumpat ya, nutup. Ya, jadi gitu. Wahai qatul jud la yas'aba alaihi badlun. Hakikat dermawan itu adalah dia tidak sulit, tidak berat tangannya memberikan. Jadi al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi ringan. Jadi orang yang disebut dermawan seperti itu. Yang kedua, wala yasdadu faqrul qalbi ma'a ghinal kisi illa faqran. Tidak bertambah fakir hati disertai banyaknya harta di dalam dompetnya, ya, illa faqran, kecuali dia fakir. Semakin dia kikir, pelit, mendidit, takil, ya, apalagi istilah lainnya. Jangankan sedekah, dosanya aja nggak mau ngasih kok. Ini ada yang guyon seperti itu kan? Jangankan nyumbang, dosanya aja nggak dikasih. Saking pelitnya. Orang yang pelit seperti ini adalah orang yang tidak akan merasa dan tidak akan pernah kaya. Coba orang pelit, gitu-gitu aja ternyata. Tapi kalau orang itu dermawan, Allah akan membukakan min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dengan segala cara, mahrojan wa yarzuqu min, memberi rezeki yang tanpa diduga-duga, tanpa dinyana-nyana. Insyaallah kita banyak ya mengalami seperti itu ya. Tahu-tahu ada orang begini, tahu-tahu orang baik, padahal nggak kenal. Itu cara Allah menolong kita. Qalat daqa malam yushibhul tuqa fi fakrihi akalal haramal mahdha. Siapa saja yang takwa tidak disertai dirinya di dalam kefakiran, maka ia akan makan barang yang haram. Artinya orang yang takwa tapi tidak qanaah, tidak merasa cukup, maka sesungguhnya dia itu cenderung akan mencari rezeki yang haram. Bapak-bapak, ibu bisa lihat aja dah. Orang yang fakir biasanya cenderung stuck, begitu-begitu saja. Tapi kalau orang itu rajin sedekah, insya Allah ada aja rezeki itu. Tidak mungkin umroh, tahu-tahu jadi apa? Petugas haji. Tahu-tahu jadi pembimbing umroh, ada yang ngajak. Itu cara Allah. Padahal kalau umroh sendiri ya minimal 35 juta. Tahu-tahu gratis jadi mutawif, jadi pembimbing. Itu cara Allah.
Dan yang kelima, wa qala al-khamis ahdul qalil min khairon min tarkil kathiri minas syarri. Ambillah kebaikan yang sedikit, itu lebih baik daripada meninggalkan kejelekan yang banyak. Wah ini jelek, itu jelek, tapi nggak mau ngerjain sesuatu. Lebih baik bekerja walaupun dapat Rp1, Rp2, daripada takut ini takut itu nggak kerja, nyelenter di rumah. Ya. Jangan, kerja, ambillah walaupun itu sedikit daripada berangan-angan takut salah. Jadi lebih baik melakukan sesuatu daripada takut akan sesuatu. Nah ini moto yang bagus ya. Lakukan sesuatu daripada takut sesuatu. Kalau kayak gitu nggak maju-maju. Yang kedua, wa tarkul jami'i minasy-syirri khairu min ahdil qalil minal khair. Meninggalkan semua yang jelek itu lebih baik daripada mengambil kebaikan mengambil kebaikan yang sedikit. Artinya dua tahap. Pertama, jangan melakukan yang salah. Yang kedua, lakukan yang baik meskipun itu qalilun, meskipun itu sedikit. Bahasa lebihnya, sedekahlah meskipun Rp10, daripada merasa malu. Oh saya kalau nggak 100.000 di hadapan orang saya malu, lebih baik saya tidak. Enggak, 10.000 kalau ikhlas itu lebih baik daripada 100.000 kalau tidak ikhlas. Artinya yang laki-laki ini kalau ke Jumatan, kumplungnya itu diisi, jangan dilewatkan di depan kita aja. Ya entah 5.000 entah 10.000, syukur-syukur merah itu 100.000, alhamdulillah. Ya, hada qaribun min qawli ba'dil adbiya. Nasihat ini mendekati pada pendapat satu topik. Ar-rumanu khairun kullu wal khutu sarrun kullu. Fa'kul qalilun minal khuti khairun minal aqlil katsiri minar ruman. Buah delima itu baik seluruhnya, sedangkan ikan jelek seluruhnya. Maka makan sedikit ikan itu lebih baik daripada makan delima yang banyak. Makan delima yang banyak, gulanya juga banyak. Artinya begini. Jadi walaupun sedikit tapi ikhlas. Ini pengertiannya itu. Daripada kita merasa, saya akan mandati caleg, pilihlah saya akan bangun ini jalan. Setelah tidak jadi jalannya dirusak lagi. Nah, banyak atau banyak sekarang? Ini musola saya kasih karpet, begitu nggak jadi karpetnya diambil. Itu jelek. Lebih baik sedekah walaupun sedikit. Pengertiannya seperti itu. Moga-moga ini menjadi pegangan kita semua ya. Kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal maqalatu tsamiratu saminata asrah, dan maqalah yang ke-18 qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dari Sayyidina Ibnu Abbas yang menerangkan Rasulullah bersabda, belum mengatakan begini Rasulullah. Asratu asnafin min ummati la yadkhulul jannah illa man taba. Ada 10 golongan dari umatku, mereka tidak akan masuk surga kecuali man taba, kecuali mereka yang bertaubat. Apa itu? Yang pertama adalah uluhum qolah. Yang pertama adalah al-qolah. Yang kedua al-jayus. Yang ketiga al-qotat. Yang keempat al-daibub. 5 al-dayus. 5 syahibul artobah. 7 syahibul kubah. 8 al-udul. 8 az-zanim. 10 adalah orang yang
wal aqu liwalidahi, yaitu orang yang berani pada Rasul. Kemudian Ibnu Abbas bertanya, 10 itu pengertiannya apa? Nah, ini dijawab oleh Rasulullah. Qala Rasulullah, ya Rasulullah, al-qola. Disebutkan yang pertama tadi kan al-qola. Apa itu qola? Alladzi yamsi baina yaidil umara, orang yang berjalan di hadapan pemerintah, aw wasa'i ilahim bil batil wal kadzab, dan ke pemerintah itu biasanya dengan hati yang batil dan kedustaan. Jadi kalau tidak terlalu penting nggak usah ketemu umaro. Apalagi kiai ulama nemoni umaro, itu apa ya, muruahnya kurang. Tidak bisa menjaga muruah, waroknya itu kurang. Nah, jadi kalau orang sedikit-sedikit ketemu pemerintah, sedikit-sedikit bawa proposal, ya mau ada acara padahal tidak ada acara, dapat uang mestinya untuk kerjaan tapi untuk dirinya haram. Banyak aktivis seperti ini, ngalor ngidul bikin proposal tidak untuk kegiatan tapi untuk diri sendiri, haram. Hati-hati mencari sumbangan yang tidak diperuntukkan, maka ini adalah haram. Ya, ini bahaya. La yadkhulul jannah illa taba, dia tidak akan masuk surga kecuali tobat. Itu yang pertama. Mahwa juyuf, apa itu juyuf? Rasulullah mengatakan an-nabasu, orang penggali kubur, aisyarokal akfani minal kubur, yang dia mencuri kafannya para ahli kubur. Apakah ada? Ada. Ya. Jadi dikatakan qala ba'dus salaf kana bi baladinan nabasun wa kana fil baladi qadhin sholihin falamma qarabta wa afatuhu ta'adzalikan nabas. Ini cerita dari hikayat sufi. Di dalam hikayat sufi salaf disebutkan ada seorang penggali kubur, dan di negeri ada seorang hakim yang soleh. Tatkala dekat kematian ia memanggil penggali kubur itu. Artinya pekerjaan dia itu mencari kafan. Saya bersyukur dengan izin Allah, mohon kiranya mohon doa kepada orang tua saya sudah meninggal. Orang tua saya meninggal Bapak itu di tahun 1981 14 April saya ingat. Ya, ibu saya 7 April di tahun 2018. Berarti itu sudah 18 ditambah 38 tahun Bapak saya wafat. Memang waktu itu kedua orang tua saya berujar, kalau saya meninggal kuburkan berdampingan. Dengan segala hormat akhirnya digali kan, 38 tahun bapak saya jenazahnya utuh. Karena apa? Beliau min ahlil qiyamil lail wa ahlil Quran. Setiap hari baca Quran, setiap hari qiyamul lail. Gitu. 38 tahun jenazahnya utuh. Ibu saya dimakamkan di belakang seperti selagi sholat jamaah, bapak saya di depan, ibu saya di depan. Ayo Bapak Ibu sekalian, ini ibroh kita. Biasakan sholat malam dan membaca Quran. Jangan ogah-ogahan membaca Quran. Ya, itu cerita. Nah, pendek kata, cerita dari penggali kubur tadi, maka setiap ada orang yang meninggal, tidak berapa lagi kafannya diambil. Apalagi bapak saya itu wafatnya di Selosok Kliwon. Selosok Kliwon itu orang Jawa menyebut Anggoro Kasih. Ya Bu ya, Anggoro Kasih itu kafannya sedikit itu bisa untuk haji-haji katanya. Jadi
sampai 7 hari dijaga. Maka dengan demikian, maka tatkala datang waktu kematian hakim itu dan mengatakan kepada istrinya, wahai istri saya, jaga saya, kafannya jangan diambil, hati-hati ya, karena memang ada orang yang biasa ambil kafan. Nah, lalu istrinya berpesan kepada penggali kubur, jangan ya, jangan diambil loh kafannya suami saya, kira-kira gitu. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam cerita itu para malaikat Munkar Nakir bertanya, mengapa hakim ini ke makamnya bersih, dipesankan kepada orang istrinya jangan diambil, setelah dilihat tangannya bersih dari korupsi, kakinya bersih dari ketempat maksiat, keputusannya adil dari sebuah putusan yang sedang litigasi dan sebaiknya. Kemudian dari situ sang penggali kubur tetap akan mengambil. Begitu mau diambil, maka dengan demikian menyalalah si hakim yang adil tadi, maka dengan mengeluarkan sinar, dan dengan demikian maka sang penggali kubur matanya terbelalak kemudian buta selamanya. Artinya Bapak Ibu sekalian, maka di dalam cerita itu adalah tatkala ia menutup telinga, maka keluar telinga itu api dahsyat yang bisa menerangi kubur itu karena keadilannya itu, sehingga orang yang mengambil kafan tadi adalah menjadi buta, kayak menjadi buta ya. Fala khiqaq basar nabasi fa'ama kadza fi qamhin nufus, maka tatkala dengan pandangan itu si penggali kubur menjadi buta. Demikianlah cerita dari kitab Qaimun Nufus, itu cerita-cerita dari cerita-cerita hikayat. Kayak itu Bapak sekalian, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga adalah an-nabas, orang yang mencuri kafannya. Wakila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal katat, apa itu katat ya Rasulullah? Al katat wa huwa an-namamu, namimah, orang yang suka mengadu domba. Ya, itu juga sulit dan tidak akan masuk surga kalau tidak tobat. Di sini dikomporin, di sini dikomporin, sehingga dia terjadi pertentangan antara satu dengan yang lain. Qala Mu'ad radhiyallahu an, qultu ya Rasulullah ara'aita qaula Allah Ta'ala. Sayyidina Mu'ad bin Jabal berkata, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukil pendapat tentang firman Allah, yauma yanfukhu fis-sur fa'tuna afwajan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Nah, ya Mu'ad, laqad sa'alta an syai'un adzim, wahai Mu'ad, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang dahsyat. Tsumma arsala ainis syarifaita bil baka, kemudian mengalirkan kedua mata beliau yang mulia dengan tangisannya. Kemudian beliau meneruskan, yukhsaru asharatu asnafi minal ummati astatan qad majjajahumullah min jama'atil muslimin wa yudil surahum. 10 golongan dari umatku yang berbeda-beda, sungguh Allah telah memisahkan mereka dari jamak orang Islam dan menampakkan bentuk mereka nanti di yaumil akhir itu seperti itu. Faminhum ala suratul qirat, sebagian dari mereka berperangai seperti kirodah, kera atau kera, monyet. Wa ba'dhum ala suratil khanazir, sebagian ada yang berbentuk babi celeng.
wa badum munakasunahu bi arjulihim wa rujubihim yushabuna 'alaiha. Sedangkan ada yang berjungkir balik dengan kaki, jalannya itu kepalanya di bawah. Ya, ada yang mereka diseret-seret di atasnya itu. Wa badum ma yataraddadun, sebagian mereka buta berkali-kali melihat, dicocokin sendiri, buta lagi menyorot juga sendiri. Wa badum sumu bukmun wala yaqilun, sebagian lagi adalah bisu tuli, tidak punya akal. Wa badum yamda'una alsinatum mutalatiyatan ala sudurihim, sebagian mereka mengunyah lidahnya yang menjuntai di dadanya. Jadi lidahnya memanjang, kemudian dikunyah lagi, nyala panjang lagi, dikunyah lagi. Yasilul qaihi min afwahim lu'aban, mengalir nanahnya dari mulut berupa air liur. Astagfirullahaladzim. Yakdaruhum ahlul jam'i, dan mereka yang lewat jijik melihat orang seperti itu. Sebagian mereka buntung tangan dan kakinya. Wa badhum mulabbasu musallabuna ala juduri minan nar, sebagian mereka tersalib di batang pohon dari api. Wa badhum asatuna minal jifin, sebagian mereka berbau yang sangat busuk melebihi bangkai. Wa ba'dhum yaksuna jalabina sabighatan min qatironin, sebagian mereka di bagian jubah yang dari aspal. Nah, kemudian diterangkan oleh Rasulullah, qala alladziina sutul qadah, orang yang berbentuk kera tadi adalah orang yang falqatatu bainan nas, yaitu orang yang suka mengadu domba. Kita lihat nanti. Wa ammal ladzi ala suratul qirdati falqatatu bainan nas, ya. Wa ammal ladzi ala surati khanazir fa aklus suhti wal kasab. Orang yang seperti celeng nanti kelihatan. Mengapa? Mereka adalah biasa menerima sogoan. Korupsi, ya, nanti berbondong-bondong itu yang koruptor itu seperti nazir, seperti celeng. Ya. Wa ammal munakasanu birusuim wa wujuhim fa ka'alat riba, adapun orang yang jungkir balik, tangannya di atas, kepalanya di atas, jalannya terbalik, itu adalah orang yang biasa makan riba. Wa ammal umya famaya juru fil hukmi, adapun orang yang buta karena dia menghukumi yang tidak adil. Wa amsulbung fahum alladzi ya'juzuna bi amalhim, orang yang tuli bisu, mereka adalah orang yang mengagumi amal-amalnya. Artinya kita tidak boleh ujub. Wa ammal yaduna bil qusun alladzi yukhalifu qawlahum amaluhum, tadi yang ujub. Wa ammal muqatta'atu aydihim wa arjuluhum falladzi yu'dunal jiran, sedapun orang yang buntut tangan kakinya adalah orang yang suka menyakiti tetangganya. Wa ammal musallabuna ala junudi minan nar fasu'ad bin nasi ila sultan, adapun orang yang tersalib di batang api tadi adalah orang yang menfitnah manusia, ya, kepada penguasa. Jadi ngomporin agar anti pemerintah itu juga nggak boleh. Jadi berat, ya, jadi basir-basir itu dosanya seberapa, ya, basir. Wa ammal ladzihum asatu natnan min al-khayf, adapun orang yang mereka sangat berbau busuk melebihi bangkai, falladzi yatamuna bisyahwati wal ladzat, jadi orang-orang suka bersenang-senang, syahwat, penuh kelezatan. Wa yamna'una haqqal lillahi ta'ala min amwalihim, sedangkan orang itu menghalangi adalah hak Allah atas harta-harta mereka. Nah, yang terakhir, wa ammal ladzi yaksunal jalabiba fahlul kabir, pakai jubah tadi, jubah aspal, yaitu orang yang sombong, angkuh dan membanggakan diri. Itu Bapak sekalian yang saya hormati, kita sudah pada pertanyaan ketiga. Yang keempat adalah wahwat duyub. Apa itu duyub?
alladzi jam'u fi baitil qatayat, orang yang mengumpulkan wanita muda di rumahnya. Ya, giliran lah ini ya. Orang ini adalah bisa yang mengumpulkan laki perempuan. Alhamdulillah, ini adalah orang yang tidak akan masuk surga kecuali tobat. Yang terakhir, wakila tuyub. Apa itu tuyub? Alladzi la yaghuru ala ahli, yaitu orang yang tidak cemburu istrinya digoda orang. Biarkan. Nah, ini berarti orang yang tuyub. Anaknya dirusak orang nggak marah, istrinya digoda orang nggak marah, berarti orang ini atuyub. Dan ini adalah apa? Ai zaujati wa banitihi wa ukhtihi, yaitu istrinya, putranya, dan orang-orang perempuan yang ada di dalamnya. Karena orang laki itu kan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi orang laki itu pemimpin dari seorang perempuan. Jadi harus dijaga. Nah, hal-hal yang lain insya Allah akan kita lanjutkan pada hari Selasa yang akan datang. Terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.